Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang PTP atau Pilihan Trunking Protocol. Nah, di pembahasan pertama yaitu ada pengertian PTP. Nah, apa itu PTP? PTP adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi pilihan di seluruh jaringan lokal. Sederhananya, pilihan PTP membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi pilihan yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Nah, di sini ada fungsi PTP. Yang pertama yaitu menyebarkan informasi pilihan. PTP secara otomatis menambahkan, menghapus, dan mengubah pilihan di semua switch dalam domain PTP. Yang kedua, menjaga konsistensi pilihan. PTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang pilihan yang sama. Yang ketiga, memudahkan manajemen pilihan. PTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola pilihan dari suatu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Nah, di sini ada mode PTP server. Switch PTP server bertindak sebagai sumber informasi pilihan untuk semua switch lain dalam domain PTP. Yang kedua, PTP client. Switch PTP client menerima informasi pilihan dan PTP server dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi pilihan lokal. Nah, yang ketiga, PTP transparent. Switch PTP transparent tidak meneruskan informasi pilihan, tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara PTP server dan klien. Nah, sini ada cara kerja PTP. Yang pertama itu ada PTP server secara berkala mengirimkan iklan PTP yang berisi informasi pilihan ke semua switch lain dalam domain PTP. Yang kedua, switch PTP client menerima iklan PTP dan membandingkannya dengan konfigurasi pilihan lokalnya. Yang ketiga, jika ada perbedaan, switch PTP client memperbaharui konfigurasi pilihan lokalnya agar sesuai dengan iklan PTP. Nah, di sini ada kelebihan PTP. Yang pertama, memudahkan manajemen pilihan. PTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola pilihan dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Yang kedua, menjaga konsistensi pilihan. PTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang pilihan yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Nah, yang ketiga, mempercepat penyebaran pilihan. PTP memungkinkan pilihan baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah. Nah, yang terakhir ada kekurangan PTP. Yang pertama, ketergantungan pada Cisco. PTP adalah milik Cisco dan tidak kompatibel dengan switch dan vendor lain. Nah, yang kedua, keamanan. PTP rentan terhadap serangan karena informasi pilihan ditransmisikan secara jelas. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kurang fleksibel. PTP tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. 2000 years later. Nah, di pembahasan kedua yaitu ada konfigurasi PTP. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya ya, yaitu ada 4 switch dan saya sudah menghubungkannya dengan cara mentrankingnya. Nah, pertama-tama kita masuk ya. Nah, kalian harus menamai switchnya ya, terserah itu kalian mau menggunakan nama apa. Nah, kalau saya ada switch 1 yaitu server, switch 2 transparent,
switch 3 dan switch 4 itu klien. Nah, pertama-tama kita masuk ke switch. Oke. Nah, lalu kita masukkan PTP mode server. Nah, setelah mengetikkan ini, selanjutnya kita beri domain dan passwordnya. Nah, usahakan memberi domain dan passwordnya itu harus sama ya, agar tidak tertukar, kecuali switchnya itu ada 2. Nah, kita ketikkan PTP domain server. Enter. Nah, lalu PTP password, misalnya 123. Enter. Nah, lakukan yang sama di switch 2 ya. Kita ketikkan PTP mode transparent. Oke, maaf, transparent. Lalu enter. Lalu masukkan domainnya, PTP domain, contohnya SID, lalu PTP password 123. Nah, kita lakukan lagi di switch 3. PTP mode client. Nah, lalu kita masukkan PTP domain, PTP domain SID, lalu PTP password 123. Nah, satu lagi, nah, PTP mode client, PTP domain SID, PTP password 123. Nah, teman-teman, kita sudah selesai mengkonfigurasi PTP-nya. 2000 years later. Nah, di pembahasan terakhir yaitu ada uji konektivitas PTP. Nah, pertama-tama kita akan membuat VLAN terlebih dahulu. Kita masuk ke switch-nya. Terserah ya kalian mau membuat VLAN berapa. Saya akan membuat VLAN 50. Namanya VLAN 50. Lalu enter. Nah, lalu satu lagi, VLAN 100 and
selanjutnya kita akan mengecek apakah sudah ada pilihannya. Oke, ada kesalahan, maaf. Do show pilihan flip. Nah, bisa dilihat ya. Di sini ada pilihan 50 dan pilihan 100. Nah, yang ini. Nah, lalu kita akan ngecek di switch kedua ya. Nah, kita ketikkan do show pilihan flip. Nah, tidak ada ya. Nah, perlu diketahui switch 2 yang transparan itu adalah jembatan antara server dan klien. Nah, lalu kita akan cek dari switch 3. Ketikkan do show pilihan flip. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah ada. Nah, lalu kita lihat dari switch keempat, do show pilihan brief. Nah, ada ya. Nah, lalu kita akan mencoba menghapus yang pilihan 50. Nah, caranya kita ketikkan no pilihan 50. Nah, lalu kita cek lagi do show pilihan brief. Nah, bisa dilihat ya, cuman ada pilihan 100. Jadi kita lihat lagi di switch 3, show pilihan brief. Nah, bisa dilihat ya, sudah ada. Nah, mungkin segitu saja pembahasan dari saya tentang PTP atau pilihan trunking protokol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.